Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Januari 2022 dengan judul Kita Harus Mengerjakan Keselamatan Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan, tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan, sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi Ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama dengan Allah. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Disalin dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 158 dan 159. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini.
memberikan satu kekuatan, motivasi, dan juga berkat rohani bagi masing-masing kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, mempersiapkan kami untuk bisa melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan memberikan penekanan khusus kepada kami. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan. Tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Lebih daripada itu, curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesulitan hidup yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini. Biarlah semua boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka, terlebih hikmat, pengetahuan, dedikasi di dalam pelayanan. Kami menyerahkan lembaga-lembaga Tuhan, pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Kiranya biarlah guru-guru dapat memberikan satu pelajaran penting, yaitu mereka memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi mereka, hiburkan mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Terlebih, biarlah mereka juga mendapat hikmat pengetahuan dari Tuhan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.